Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bunda maupun ayah anda yang berbahagia. Pertama dan utama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sosialisasi program jenjang kelas 3 SD Pesrahmat tahun pelajaran 2025-2026 Rabu 16 Juli 2025 dengan susunan acara. Pertama pembukaan, acara kedua pembacaan tilawah, acara ketiga sambutan, acara keempat sosialisasi program, acara yang kelima doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni pembacaan tilawah yang akan dipimpin oleh Ustazah Laili. Kepada Ustazah Laili disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Mari kita mulai. Abata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila wala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya kita baca surah Al-Insyirah. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah Laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan pembacaan tilawat tadi bisa menjadikan sebab lancarnya agenda kita di pagi hari ini. Dan dilanjutkan acara berikutnya, yakni sambutan dan sekaligus sosialisasi program sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala SD Pesrahma dan kepada Ustazah Sri Wahyuni MPD. Disilakan. Bismillah. Tes. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musollian wa musolliman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sahil wa yasir mata asar. Yang saya hormati ayah bunda, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan segenap tim dari jenjang kelas 3 SD Plus Rahmat tahun pelajaran 2025-2026. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala kenikmatannya yang tiada tara, kita semuanya diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa bersilaturahmi pada awal tahun pelajaran ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, menyenangkan. Ayo serentak. Menyenangkan. Ya, oke. Serentak teman-teman. Jenjang kelas 3, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke, menyenangkan. Oke, sekarang ganti ayah bunda ya. Bersama-sama Ustadz Ustadzah bisa menirukan, bisa memberikan contoh. Ayah bunda semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke, menyenangkan. Baik ayah bunda, itu adalah sapaan kami kepada anak-anak pada pagi hari ini. Dan terakhir ada kata menyenangkan. Karena memang harapannya hari-hari anak-anak itu dengan semuanya menyenangkan. Meskipun tadi mungkin awalnya ada drama ya, terlambat bangunlah, terlambat apalah, ayah masih mandilah dan seterusnya, bunda masih dandanlah. Kadang anak-anak agak cemberut gitu ya. Tapi dengan sapaan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke, menyenangkan. Baik. Jadi itu Bapak Ibu, salah satu hal yang memang semangat menyenangkan ini kita bawa mulai dari awal MPLS sampai nantinya di hari-hari setiap hari anak-anak belajar. Harapannya semuanya menyenangkan, meskipun mungkin ada dramanya bisa segera kita selesaikan dan bisa berubah menjadi menyenangkan, sehingga anak-anak belajar dari pagi sampai siang itu enjoy, itu yang paling penting. Baik ayah bunda, pada kesempatan pagi hari ini terima kasih sudah hadir. Saya yakin panjenengan luar biasa sibuk ya, pasti hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan baik di tempat kerja atau bahkan di rumah. Di rumah itu jangan dikira nggak ada kesibukan ya. Kita yang di rumah waktu saya tuh libur itu bahkan pekerjaannya bisa 25 jam ayah bunda. Kalau di sekolahan itu justru ketika di sekolahan refreshing kami. Nge ya ibunda ya.
Yang kerja itu biasanya di sekolahan bisa sambil ngobrol lah, bisa sambil ini. Tapi kalau di rumah itu ketika keluarga memanggil, nah, tugas kita sebagai ibu kan gitu. Ketika anak-anak membutuhkan, ketika suami membutuhkan, tidak ada kata tidak, harus setiap saat. Baik, itu hanya sebagai ini aja. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kehadirannya pada pagi hari. Sengaja kami undang, dan ini adalah kebiasaan kita di awal tahun ajaran baru. Kita pasti akan mengundang ayah bunda untuk sosialisasi program sekolah dan program jenjang. Jadi intinya bahwa sering saya sampaikan di kegiatan-kegiatan semacam ini, ketika ketemu ayah bunda, seberapapun sekolah itu bagus programnya, mahal bayarnya, itu kalau nggak ada sinergi dengan orang tua, itu tidak akan menghasilkan hasil belajar maksimal. Sehingga seperti ini sangat kita butuhkan. Tujuannya supaya Anda ayah bunda paham nanti dalam 1 tahun ke depan mau dibawa kemana anak-anak kita ini, programnya apa aja, apakah ada yang berubah dari tahun yang kemarin. Kemudian di rumah apa yang harus dilakukan ayah bunda supaya program itu bisa sinergi, bisa selaras, sehingga hasil belajar anak-anak bisa maksimal. Nah baik, mohon izin nanti saya akan menyampaikan program sekolah secara umum ayah bunda. Nanti untuk khusus jenjang kelas 3 akan disampaikan Ustadzah Wiwin selaku koordinator jenjang kelas 3. Jadi untuk sosialisasi program ini mohon izin nanti ada hal-hal tertentu yang mungkin saya skip. Insya Allah ya bunda sudah memahami, tapi ada hal-hal tertentu yang akan kami tegaskan. Namun nanti di program sekolah tahun ini akan kami share filenya ayah bunda. Filenya akan kami share program pembelajaran di tahun pelajaran 2025-2026. Tujuannya supaya ayah bunda nanti di rumah bisa lebih tenang membacanya. Karena nanti insya Allah ada file yang akan kami bentuk seperti buku, dibuka gitu enak, sehingga nanti bisa dipelajari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi program SD Plus Rahman tahun pelajaran 2025-2026. Baik, ayah bunda, ini saya sedikit mengulang kembali tentang visi sekolah. Karena visi sekolah ini adalah cita-cita atau harapan yang kita inginkan di SD Plus Rahmat seperti ini. Teman-teman siap dengan visi SD Plus Rahmat? Siap. Oke. Siap. Visi SD Plus Rahmat Terwujudnya peserta didik yang solid, berbudaya, berprestasi, cakap teknologi, dan peduli lingkungan. Jangan tegang dong. Kayaknya nervous deh teman-teman kelas 3. Iya. Jadi visi SD Plus Rahmat itu terwujudnya peserta didik yang solih. Solih itu sudah ya akidahnya bagus, salatnya bagus, ibadahnya bagus. Itu solih. Kemudian berbudaya. Berbudaya itu punya karakter yang bagus, akhlak adabnya bagus. Ini yang utama. Ya, solih, berbudaya. Berbudaya itu adabnya bagus, akhlaknya bagus. Karena ini menjadi PR kita bersama ayah bunda. Bagaimana anak kita pintar tapi juga berakhlak. Jangan sampai kebalikannya. Yang sewu, kalau hanya pintar tanpa diiringi dengan adab dan akhlak yang baik, jangan sampai naudzubillah jadi minteri. Minteri tidak positif, tapi kalau minteri positif tidak apa-apa.
Jadi mari ini sama-sama menjadi komitmen kita bersama. Kemudian berprestasi ayah bunda. Anak-anak kita harus berprestasi. Namun yang perlu kita pahami bersama, prestasi tidak hanya akademik. Setiap anak, mungkin pernah dengar ya, Allah menciptakan manusia itu dengan segala potensinya. Tidak ada produk yang gagal dalam penciptaan manusia. Pasti ada kelemahan, kelebihan. Kelebihannya pasti ada. Nah, itu kita cari potensi anak-anak kita. Jadi berprestasi di sini tidak sempit hanya berprestasi di bidang akademik. Ini perlu saya sampaikan. Jangan sampai nanti kita sudah down dengan anakku kok enggak pintar matematika ya. Barangkali mungkin bakatnya tidak di matematika. Namun kenapa kita tetap mengajarkan supaya dasar-dasar tetap bisa. Cuma kalau dia enggak ekspor, tidak ahli matematika, tidak masalah. Insya Allah kita akan menemukan potensi dia di tempat yang lain. Jangan sampai kita menjudge anak-anak kita, kamu kok gak pinter sih kayak kakakmu tuh lebih pinter olimpiade. Mas, seperti itu misalnya. Jadi tiap anak punya ini. Nah itu kami para guru juga sepakat jangan mudah menjudge anak. Kita maksimalkan potensinya supaya bisa berprestasi seperti yang kita inginkan, akademik maupun non akademik. Kemudian cakap teknologi ayah bunda. Sekarang eranya memang era seperti ini, yang jadul-jadul terlindas. Ya, nah kalau anak-anak kita ini masuk Gen Z atau Alpha ya? Sudah Gen Alpha ya. Mereka mungkin tidak seperti kita. Kalau ada aplikasi mikirnya tuh nanti kalau dipencet rusak nggak ya? Nanti kalau anak-anak klik rusak ya dikembalikan gitu. Jadi ini memang ya kita anak-anak memang harus kita bekali. Tidak hanya mampu di teknologi ayah bunda, tapi harus bijak terhadap teknologi. Anak-anak kita menggunakan gadget bisa boleh, namun dia harus tahu hal mana yang boleh dilihat, hal mana yang boleh ditiru, hal mana yang sebaliknya tidak boleh. Jadi ini tantangan kita bersama ayah bunda. Harapannya pendidikan kita tuh cakap teknologi itu cakap kemampuannya dan cakap cara dia mengelola teknologi itu supaya bermanfaat. Jadi ini butuh kerjasama kita bersama. Kemudian peduli lingkungan ayah bunda. Ini menjadi tantangan kita. Anak-anak kita itu sekarang lebih senang mager. Ya napa mboten? Kalau zaman kita dulu pulang sekolah lari-lari ke sungai lah, lari-lari cari apalah. Sekarang anak-anak lebih kena matahari sedikit, panas, gerah, ini terus juga nggak mau sosialisasi dengan tetangga, males ketemu itu, males Nah ini harapannya peduli lingkungan ini tidak hanya kepada tanaman, kepada hewan, tapi juga kepada manusia. Jadi anak-anak yang sosialnya juga bagus. Nah ini mari sama-sama ayah bunda, visi dari SD Plus Rahmat ini, mari sama-sama kita kerjasama untuk bisa mewujudkannya kepada anak didik, kepada putra-putri kita semuanya. Baik, next. Ini hanya mengulang saja. Ini mungkin saya tidak mengulang kembali ayah bunda. Seolah penjelasannya sudah sering saya sampaikan dan di buku juga sudah ada. Di buku panduan yang akan kami bagikan filenya. Next, Ustazah. Baik, fasilitas sekolah ya bunda, alhamdulillah sekarang lebih rapi sekolahan, alhamdulillah ya dibanding tahun yang lalu. Namun nyun sewu belum selesai ya bunda, halaman juga belum selesai tuh, ada mungkin taman belum, terus cat belum. Jadi intinya
alhamdulillah di tahun ini sudah lebih rapi. Kelas-kelas alhamdulillah sudah rapi dan bersih. Mungkin ada yang bertanya, bangkunya ada yang baru, ada yang masih lama. Bertahap nggih Ayah Bunda. Bangku ada yang sudah kami perbaiki yang baru, ada yang belum. Insya Allah nanti kedepannya semuanya, tapi mohon bersabar. Seperti itu nggih. Jadi nanti kalau ada anak-anak yang ini, kok yang itu sudah bagus, kelas kok belum bagus, itu seperti itu nggih. Jadi alhamdulillah untuk fasilitas sekolah kami sudah memperbaiki, pembangunan ruang kelas juga sudah selesai meskipun belum tuntas di interiornya, di halaman juga sudah lebih rapi meskipun belum tuntas. Mohon doanya mudah-mudahan segera bisa kita tuntaskan semuanya. Next Ustazah. Nah ini next aja, ini insya Allah sudah sering saya sampaikan. Nah ini yang saya sampaikan ini adalah tantangan kita di tahun pelajaran ini Ayah Bunda. Jumlah siswa kita per tahun ajaran ini adalah 894 Ayah Bunda. Dan ini adalah jumlah yang juga luar biasa. Meskipun dulu pernah kita 898 sebelum pandemi dulu. Cuma pada waktu itu memang ada ketentuan jumlah siswanya 36 per kelas pada waktu itu. 32, 36. Sekarang kita batasi sampai maksimal 30 siswa. Ya, nah ini luar biasa, mohon doanya supaya kami semuanya bisa dimudahkan dan dikuatkan oleh Allah untuk mendampingi anak-anak yang semakin banyak jumlahnya. Karena tahun kemarin 880, tahun ini 894. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan. Baik, next. Nah, ini kita menginjak pada program pembelajaran. Oke. Nanti tentu saja program pembelajaran kita harus sesuai dengan visi misi yayasan dan visi misi sekolah. Kemudian yang kedua, terintegrasi nilai-nilai karakter. Ini insya Allah jadi fokus kita tahun ini. Karakter, adab, akhlak. Mohon ini semuanya Ayah Bunda bisa mendukung. Jadi anak-anak nanti benar-benar kita tekankan di karakter, adabnya, akhlaknya, harapan kita supaya mereka benar-benar menjadi generasi yang solih. Nah ini didukung yang ketiga ada SOP setiap kegiatan, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini yang terbaru ada pendekatan pembelajaran mendalam, nanti mungkin akan saya spill sedikit. Dan yang ketujuh ada 7 jaminan mutu yang ditetapkan yayasan. Next Ustazah. Baik, ini perlu saya sampaikan Ayah Bunda, kebijakan yang terbaru dari Kemendikbudristek. Mungkin sering ya kita mendengarkan gini, kalau ganti menteri biasanya ganti kurikulum, ganti apa gitu ge. Ternyata memang tahun ini ada beberapa perubahan. Nggih. Kalau kurikulumnya tetap Ayah Bunda, kurikulum merdeka. Namun kurikulum merdeka ini dijadikan kurikulum nasional. Tetap sama, bukunya juga sama. Namun ada perubahan pada dimensi profil lulusannya. Kalau dulu profilnya adalah profil pelajar Pancasila, sekarang namanya adalah dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan yang menjadi standarnya dari Kemendikbudristek. Sekarang namanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namanya aja udah diganti juga ya Bunda. Dulu Kemendikbud, Kemendikbudristek, kemudian sekarang Kemendikdasmen, Dasar dan Menengah. Baik, 8 profil lulusan yang disyaratkan sekarang Ayah Bunda. Meskipun masih kelas 3, saya harapkan Ayah Bunda juga mungkin memahami supaya sekarang arahan kebijakan pemerintah seperti ini loh di pendidikan. Profil yang pertama, teman-teman, apa profil pertama?
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah tidak berubah itu. Di profil pelajar Pancasila juga seperti itu. Kemudian dimensi yang kedua, profil lulusan anak-anak yang kedua adalah kewargaan. Jadi memang yang seperti saya sampaikan, anak-anak kita sekarang itu cuek dengan lingkungan. Makanya sekarang profil lulusannya ditambahkan kewargaan supaya mereka bisa bersosialisasi sejak dini, sejak kecil diajarkan untuk bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Profil yang ketiga, penalaran kritis. Nah, ini penting buat anak-anak kita. Diajarkan dalam pembelajaran harus mengandung penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Anak-anak kita harus diarahkan kreativitasnya hal yang positif. Kelima, kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama. Kalau dulu mungkin ayah bunda masih ingat kompetisi diinikan. Sekarang itu yang lebih dihargai adalah kolaborasi. Bagaimana anak-anak bisa kerjasama, mau berbagi tugas dengan teman, bekerja sama dengan teman, itu menjadi dimensi profil lulusan. Yang keenam, kemandirian. Makanya kita harus sepakat, anak-anak kita harus mandiri. Mulai dari kecil harus diajarkan mandiri. Bukan berarti kita tegel atau tego kepada anak-anak. Kadang kan misalnya kita nggak bantu itu kok tego ya. Nah, kita harus bisa menempatkan hal mana yang anak-anak harus benar-benar diajari mandiri. Meskipun nyuwun sewu di rumah mungkin sudah ada mbak-mbak ART maksud saya. Biasanya anak-anak kan manggilnya biasanya mbak yang ngambilkan, biasanya mbak yang ini. Tapi di sekolahan ini anak-anak harus diajari mandiri. Karena nggak selamanya anak-anak kita bisa dibersamai oleh orang tuanya, bisa dibersamai oleh mbak-mbaknya. Makanya di sekolah ditekankan untuk kemandirian. Makanya di tahun pelajaran ini ayah bunda kami juga mohon untuk anak-anak tidak diantarkan sampai depan kelas. Hanya hari pertama aja. Hari kedua sampai pintu gerbang. Dalam rangka apa? Supaya mereka mandiri juga. Loh, kalau terlambat gimana? Mereka takut. Supaya mereka juga bisa bertanggung jawab. Kalau mereka terlambat, ada konsekuensinya. Biar mereka belajar bertanggung jawab. Dan kami Ustadz Ustadzah pasti akan menanganinya dengan baik. Pasti tidak adalah fisik main, tidak. Pasti ditanya, kamu kenapa terlambat? Jadi orang tua harapannya sudah sampai gerbang sekolah langsung dilepas. Itu salah satu bentuk untuk kemandirian. Pulangnya juga demikian ya bunda. Pulangnya tidak usah disamperin ke pintu kelas, sampai halaman sekolah saja. Ya bunda bisa menunggunya di halaman sekolah. Sehingga kemandirian itu benar-benar menjadi hal yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, profil yang 8 adalah komunikasi. Oh, ada salah satu. Yang ke-7, kesehatan. Jadi ternyata kesehatan itu adalah salah satu profil lulusan. Jadi anak-anak kita sehat itu ternyata menjadi salah satu syaratnya kelulusan, profil lulusan anak-anak kita. Sehingga kita jaga makanannya. Kalau di sekolahan kan ada pendidikan makan. Kalau di sekolah itu anak-anak tidak hanya sekedar aku lapar harus makan, tapi di situ ada pendidikan makan.
ada adab makan yang diajarkan. Nah, insya Allah mulai pekan ini nanti kita akan nge-share tentang menu makan ya Bunda. Menu makan kita sekarang sudah ada prona dan prohe, protein nabati dan protein hewani. Jadi kalau misalnya ayam, lauknya ayam berarti ada tempe atau tahu. Seperti itu. Jadi dikasih pronanya atau protein nabatinya, tahu atau tempe. Harapannya anak-anak memang benar-benar yang nggak suka sayur jadi mau makan sayur, yang nggak suka tempe jadi mau makan tempe. Dengan adanya profil kesehatan dalam dimensi profil lulusan. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Nah, ini perlu sekali anak-anak kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini adalah 8 profil lulusan yang nantinya ketika mereka kelas 6 ini harus dikuasai oleh anak-anak kita. Bahkan nanti dalam pembelajaran kita ini harus masuk yang namanya profil lulusan itu. Baik. Kemudian ada pembelajaran mendalam. Ayah Bunda, pembelajaran mendalam yang tahun ini diterapkan oleh Kemendikbudristek itu adalah strategi atau pendekatan. Mungkin saya spill sedikit, ada 3 prinsipnya pembelajaran mendalam Ayah Bunda. Yang satu adalah pembelajaran itu harus berkesadaran. Harapannya kalau anak-anak belajar harus benar-benar sadar, bukan setengah sadar. Maksudnya gini, jadi kalau belajar tuh anak-anak menyadari, aku butuh belajar. Kalau aku belajar ini, aku jadi ini. Ini yang akan ditekankan oleh guru-guru. Dalam pembelajaran itu ditekankan berkesadaran. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Gini selesai. Tapi ditekankan dulu kesadarannya. Hadir penuh. Jadi dia nggak hanya fisiknya yang hadir, tapi pikirannya kemana-mana. Termasuk kita sebagai orang tua ketika membimbing juga harus berkesadaran. Sadar nggih Ayah Bunda? Ketika anak-anak ngajak ngomong, kadang mungkin kita ya saking repotnya. Nah, ini anak-anak bicara kita sadar hadir. Oh ya, yang mana ya? Kita latih nggih, kita latih. Yang kedua, bermakna. Jadi pembelajaran kita harus ada maknanya. Anak-anak bisa ambil hikmahnya. Dan yang ketiga ya Bunda, menyenangkan. Makanya tadi anak-anak sapaannya yes, oke, menyenangkan. Karena ini adalah prinsip pembelajaran di tahun ini. Semuanya harus menyenangkan. Kalau jadi anak-anak belajar itu dengan senang. Makanya di kelas-kelas guru-guru harus pintar ketika teman-teman anak-anak itu nggak semangat harus ice breakingnya, tepuk-tepuk semangatnya. Sekarang seperti itu tuntutannya. Guru harus bisa nyanyi, teman-teman ya. Halo. Iya. Karena ini di masjid nggak kami praktekkan nyanyinya ya Bunda, hanya yang tadi aja. Jadi itu prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya keempat dari pemerintah adalah KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Tahun ini yang dicanangkan KKA itu kelas 5 dan 6. Itu pun jika sekolahan mampu SDM-nya, mampu peralatannya, itu hanya kelas 5 dan 6. Namun kami di SD Plus Rahmat pada tahun pelajaran ini kami komitmen untuk KKA itu kita laksanakan mulai kelas 1. Jadi kelas 3 nanti juga ada KKA. Ayah Bunda tidak perlu, bisa toh anak-anak. Nanti pelajaran KKA-nya kita gabungkan dengan TIK.
Jadi nanti pelajaran adalah TIK dan KKA. KKA itu, coding itu adalah bahasa komputer, komputasional. Jadi anak-anak tuh diajarkan untuk berpikir runtut, terstruktur seperti halnya komputer berpikir. Jadi tidak yang rumit dengan bahasa pemrograman, tidak ya Bunda. Kita mulai dari dasar. Jadi mohon nanti ayah Bunda bisa mendukung. Nanti kelas 3 termasuk ya, mulai dari kelas 1. Jadi ada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kita memang sengaja siapkan anak-anak kita lebih awal. Mungkin belum semua sekolah menerapkan, dan kalau kami menerapkan plus mulai dari kelas 1. Harapannya mudah-mudahan anak-anak lebih siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Kemudian yang nomor 5 ya Bunda, TKA, tes kompetensi akademik, ini untuk kelas 6. Namun mulai dari kelas bawah kami mempersiapkan TKA ini untuk pelajaran literasi dan numerasi, bahasa Indonesia dan matematika. Nantinya di kelas-kelas kami akan memberikan tambahan materi terkait literasi dan numerasi. Karena memang sekarang banyak yang mengevaluasi anak-anak kita lemah di 2 bidang itu. Makanya ini meskipun dilaksanakannya di kelas 6, mulai dari kelas bawah nanti kita siapkan anak-anak tambahan untuk literasi dan numerasi. Next yang MPLS ramah. Tahun ini ayah Bunda dari Kemendikdasmen, MPLS-nya temanya adalah MPLS ramah. Makanya memang di sini tidak boleh ada bullying, baik verbal maupun fisik. Jadi anak-anak ke sekolah harus nyaman, senang, bahagia. Kalau dari rumah masih ada drama, di sekolah gimana gurunya bisa membuat mereka nyaman, senang, dan bahagia. Ya, makanya ini mudah-mudahan dengan demikian anak-anak kita bisa belajar dengan senang tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan-paksaan. Oke, mohon doanya mudah-mudahan program-program ini minimal ini yang harus kita lakukan sesuai dengan standar yang diberikan oleh Kemendikdasmen. Baik, ini ayah Bunda untuk kegiatan kurikulum sekolah ini nanti bisa dibaca sendiri nggih ayah Bunda. Ada kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan kokurikuler, ada kegiatan, kalau intra itu kegiatan yang rutinitas sehari-hari, kegiatan inti. Kalau kokurikuler kegiatan penunjang intrakurikuler, nanti insya Allah di buku panduan ada. Ekstrakurikuler kegiatan untuk minat bakat. Yang terbaru di sini ekskulnya itu ada ekskul rekomendasi. Tahun ini kami membuka kembali kelas olimpiade bagi anak-anak yang memang berminat dan berbakat di situ. Nanti mungkin insya Allah guru-gurunya yang akan menjelaskan lebih detail. Kemudian ada kegiatan pembiasaan, insya Allah di buku sudah ada, dan ini sudah ada di rutinitas kita sehari-hari. Next saja. Nah, ini ayah Bunda, program yayasan tahun ini adalah ada 2, jaminan mutu dan SOP sekolah berkarakter. Jaminan mutu kita tahun kemarin itu kita melaksanakan toharoh dan sadar sholat. Tahun ini ditambah Al-Quran dan bersih. Intinya ini adalah fokus kita. Bukan berarti kalau kita tahun ini Al-Quran dan bersih kemudian program toharoh dan sadar sholatnya dihilangkan, tidak, tapi ditambah. Khusus untuk kelas 3 ayah Bunda,
nanti kami akan ada di akhir itu munakosah wudhu dan sholat. Jadi kami ingin ketika sudah kelas 3 wudhu dan sholatnya benar-benar sudah benar-benar sudah benar. Dan mudah-mudahan yang di jaminan mutu ini adalah sadar sholat, bukan sholat saja. Kalau sholat aja mungkin anak-anak bisa, tapi yang menjadi kendala selama ini adalah sadar sholat. Ini masih kadang penuh drama kalau anak-anak mau sholat. Jadi mudah-mudahan aja mohon doanya untuk yang program ini bisa benar-benar terlaksana ya di jenjang kelas 3. Anak-anak benar-benar nanti sholatnya itu sholat yang penuh kesadaran, paham waktunya sholat, seperti itu. Kemudian yang program yayasan yang di tahun ini adalah SOP sekolah berkarakter. Nanti semua kegiatan sekolah itu ada SOP-nya, ada aturannya, sehingga nanti harapannya rapi kegiatan, tidak amburadul, lebih rapi. Dan bedanya tahun ini adalah SOP-nya itu berkelanjutan mulai dari playgroup, TK, SD, SMP itu berkelanjutan. Demikian. Next. Baik, ini nanti dari jenjang langsung lanjut Ustazah masa ini. Oke. Baik. Ini yang tata tertib wali murid ayah bunda, mohon nanti ini sebenarnya mengulang kembali tata tertibnya tahun lalu sama, tapi saya selipi satu yang tidak sama, nomor 13. Yang lainnya insya Allah sama dengan tahun lalu. Kami sangat ingin ayah bunda juga bisa mengikuti. Kalau anak-anak kita harapkan mengikuti tata tertib sekolah, harapannya ayah bunda juga mengikuti tata tertib wali murid. Nah, ini ada satu poin yang kami tambahkan di poin 13. Kami memang sengaja lebih menekankan di sini. Pada kesempatan ini yang lainnya tidak saya bacakan, hanya poin 13. Permasalahan yang terjadi di sekolah, baik yang melibatkan siswa, pihak sekolah atau orang tua, maka akan diselesaikan dengan cara yang baik dan kekeluargaan. Harapannya ya bunda, anak yang sekian banyak barangkali ada masalah, entah dengan temennya, entah dengan ustazahnya, atau entah dengan siapapun yang ada di sekolah. Kami sangat berharap ini permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan cara yang baik, dengan pola komunikasi yang baik. Pada forum komunikasi ketemu orang tua, saya sering menyampaikan, kalau ada masalah sampaikan kepada gurunya dulu. Wali kelas, guru kelas yang paham mereka di sekolah. Kalau tidak selesai boleh dibantu BK, psikolog sekolah. Kalau nggak selesai juga kepala sekolah boleh membantu. Nggak selesai juga bisa yayasan, bahkan bisa dinas pendidikan. Jika mungkin masalahnya sangat penting. Namun mohon jangan langsung bypass jalan tol. Ada permasalahan langsung lapor ke yang tertinggi. Kalau di sekolah yang tertinggi yayasan. Bukan apa-apa ya bunda. Kalau dari yayasan biasanya tanya kepala sekolah ada apa. Kepala sekolah kan enggak tahu di kelas. Tanya ke gurunya. Jadi akhirnya permasalahan itu akhirnya enggak segera selesai. Ya, jadi mohon untuk pola komunikasi ini bisa diikuti supaya efektif komunikasinya dan permasalahan anak-anak bisa segera selesai. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi ayah bunda mumpung ketemu, ketika anak-anak kita bermasalah dengan temannya,
Sebenarnya kalau kita mau merefleksikan, itu cara Allah ngajari anak itu menyelesaikan masalah, dan cara Allah ngajari orang tua atau guru menyelesaikan masalah, sehingga kita selesaikan dengan baik. Jangan lantas menghindar. Kadang kan langsung nyun sewu, ini harus dipisahkan dari ini, pindah ke kelas ini dan seterusnya. Coba kita selesaikan dulu. Karena kalau dipindah-pindah belum tentu tidak bermasalah di tempat yang baru. Makanya mari sama-sama kita berpositif. Kalau ada masalah, coba kita identifikasi, kita selesaikan dengan baik, dan ajari anak kita menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu salah satu life skillnya anak-anak. Jangan justru kita memblok, karena anak-anak kita nggak selamanya dengan kita. Kalau dari awal kita sudah ajari cara menyelesaikan masalah, ketemu siapapun dia akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi makanya mari komunikasi yang baik dengan anak-anak, dengan guru-guru, mari kita maksimalkan, sehingga tidak ada curiga-curiga. Nyun sewu, mungkin sampai diunggah di status atau mungkin di belakang. Jadi kita selesaikanlah baik-baik. Oke. Karena bagaimanapun juga mungkin dengan adanya aturan itu belum tentu sempurna yang ada di sekolah. Bisa jadi banyak sekali kekurangan-kekurangan kami. Dengan adanya komunikasi yang baik, harapannya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Ini memang sengaja agak saya ini enggak ya Bunda. Ini yang agenda sekolah, bisa dilihat ini tadi sudah komunikasi, dan mungkin jangan langsung ke anaknya nggih. Mungkin kalau ada 2 anak bermasalah, satu lapor orang tua langsung mendatangi anak satunya. Jangan nggih. Ayo Bunda, jangan sampai seperti itu. Jadi diselesaikan. Ada 2 anak bermasalah, yang satu lapor orang tuanya tidak serantan, apa ya bahasanya, tidak serantan langsung mendatangi anak yang temannya yang tadi bermasalah. Jangan gitu, kita sama-sama menjaga. Kita belum tahu masalahnya, kita selesaikan baik-baik, karena itu pernah beberapa kali terjadi. Baik, oke, ini prestasi anak-anak sangat luar biasa ya Bunda. Saya sangat mengapresiasi tahun pelajaran kemarin, Masya Allah, prestasinya sangat luar biasa. Dan ini semua berkat orang tua yang sangat support kepada anak-anak ya. Next aja, nah mungkin itu ayah Bunda untuk program-program sekolah kita. Mudah-mudahan aja kita semuanya diberikan kemudahan ya Bunda, dimampukan tahun ajaran ini jenengan hadir ini, insya Allah bismillah kita niati, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan perjalanan 1 tahun ke depan benar-benar perjalanan yang penuh dengan keberkahan. Kita semuanya, guru-guru diberikan kemudahan, ayah bunda juga diberikan kemudahan, kesadaran, kesabaran, rizki yang melimpah barokah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ayah bunda, dari kami, dari saya maksudnya. Nanti saya sangat berharap masih ada dari sosialisasi jenjang. Ayah bunda bertahan ya sampai selesai nggih? Siap? Siap. Karena salah satu prinsip saya itu kesuksesan adalah kesabaran untuk bertahan. Wis keju kabeh sabar.
sebentar lagi sukses. Ngaten nggih ya Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Tapi sebelumnya Bunda maupun ayahnya masih semangat ya? Semangat. Bagaimana kabarnya satu? Lagi ya. Ayah dan Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, menyenangkan. Menyenangkan. Baik, ayah dan Bunda, setelah ini akan disampaikan terkait dengan program jenjang kelas 3 yang akan disampaikan oleh Ustazah Binti Wahyudi SPD. Beliau selaku koordinator jenjang kelas 3 dan kepada beliau disilakan. Terima kasih Ustazah Aning. Mohon maaf Ayah Bunda, kalau tadi Ustazah Yuni selaku kepala sekolah sudah menyampaikan dengan gamblang. Ini saya lagi demam panggung alias dredeg. Jadi nanti mohon keikhlasannya Ayah Bunda ketika di saat tanya jawab, ketika mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ustazah Yuni selaku kepala sekolah, saya haturkan terima kasih karena saya sebagai koordinator jenjang dan teman-teman dari tim jenjang kelas 3 diberikan kesempatan untuk mempresentasikan program jenjang kelas 3. Beliau itu adalah salah satu idola di SD Plus Rahmat karena dengan powernya yang luar biasa sudah bisa membawa SD Plus Rahmat sampai sejauh ini dan sebesar ini. Mohon aplausnya untuk Ustazah Yuni selaku kepala sekolah kita. Terima kasih. Ayah Bunda, ini saya tambah dredeg lek jenengan diam aja. Ayah. Gak kompak ayahnya ya. Ayah. Bunda. Bundanya luar biasa ya Ustazah ya. Di kelas itu kalau saya terbiasa di kelas sudah 16 tahun di sini. Kalau anak-anak diem itu malah panik Ayah Bunda. Iki dirungokne poga to sakjane ngaten. Jadi nanti akan sering saya panggil nggih. Jadi siap fokusnya. Nggih. Kita langsung aja ya Bunda. Pertama kali saya sampaikan terima kasih atas semangatnya, hadirnya, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama menyatukan visi, membersamai anak-anak kita untuk 1 tahun ke depan. Oke. Izin pantun nggih. Salat fardu jangan ditentang. Ilmu dicari sepanjang siang. Saling bertegur sapa dengan senang, sebab tak kenal maka tak. Ini sudah kenal semua dengan wali kelas dan guru kelas Ananda di kelas 3? Belum. Tahu us dari grup WA-nya nggak ada profilnya, orangnya yang mana ya gitu. Jadi izin saya kenalkan dulu nggak Ayah Bunda. Ini dari kelas 3A. Kebetulan wali kelasnya adalah saya sendiri, Ustazah Wiwin. Sering-sering disenggol di grup juga enggak apa-apa. Us kok ini, us kok itu, atau Jabri juga monggo 25 jam dalam sehari. Oke, kemudian ada Ustazah Gita selaku guru kelas 3A. Monggo Ustazah Gita. Dan ada Ustazah Ati selaku guru pendamping. Ustazah Ati di luar, nggih. Kemudian dari kelas 3B, nah ini masternya SD Plus Rahmat juga. Ada Ustadz Rizal, panggilannya Romo atau Mr. Brown. Brown, bener ya Ustadz ya?
Kemudian ada Ustazah Furin selaku guru kelas 3B. Dan ada Ustazah Aning selaku GPK dan sebagai MC tadi ayah bunda. Dari kelas 3J ini ada Ustazah yang imut, lucu dan menggemaskan. Ada Ustazah Binti selaku wali kelasnya. Dan ada Ustadz Fajar. Ustadz Fajarnya nggak ada. Ya, Ustadz Fajar lagi bertugas untuk mendokumentasikan. Dan ada Ustazah Fitrin selaku guru pendamping. Kemudian di kelas 3D ada Ustazah Dwi selaku wali kelas. Beliau adalah guru yang sangat kreatif karena tergabung dalam tim pramuka. Jadi kalau ada yang kreatif biasanya Ustazah Dwi atau Ustazah Dwi yang maju. Ada Ustazah Tuti selaku guru kelas dari 3D. Dan ada Ustazah Vina sebagai guru pendamping. Dari kelas 3E ada Ustadz Agus. Beliau ahlinya TIK, ayah bunda. Kemudian ada Ustazah Laili sebagai guru kelasnya. Dan ada Ustazah Putri sebagai guru pendampingnya. Ngaten nggih, nanti disimpan wajahnya yang ini karena sampai tahun ini tuh kadang masih ada yang keliru manggil saya Ustazah Gita, nanti manggil Ustazah Aneng jadi Ustazah Wiwin gitu. Nggih, karena belum sayang ya Ustazah ya, jadi dimaklumi. Ini pemetaan peserta didik ayah bunda yang saya banggakan. Jadi di kelas 3 ini alhamdulillah ada 5 rombel kelas 3A sampai kelas 3E, meskipun kelasnya tidak berjajar, naik satu tangga, tapi kita selalu berkoordinasi. Dari kelas 3 ada 29 anak, dari kelas 3B ada 30, 3C ada 30, 3D ada 30, dan 3E ada 30 juga. Nah ini tadi kurikulum sekolah sudah dijelaskan oleh Ustazah Yuni. Ada mindful, meaningful, joyful, dan durable. Jadi nanti kalau dibandingkan misalkan kita punya prinsip pembelajaran yang tidak, anak-anak itu tidak sekali belajar langsung bisa. Jadi mohon kerjasamanya ayah bunda. Nanti ketika ada yang ucapan kok nggak seperti kumon yang perkalian ini sampai ini langsung ada targetnya, karena memang kita mengedepankan 3 prinsip ini dan ditambah dengan nanti prinsip berkelanjutan atau durable. Kita lanjut ke pembelajaran. Asesmennya masih sama ya bunda, nanti ada asesmen formatif, ada penugasan di setiap hari pembelajaran, kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Mungkin ada satu tambahan tahun ini, ada yang namanya buku pengayaan yang kita pakai sama dalam satu gugus ya Saudara Yuni ya. Oke, jadi nanti dari SD Banjaran dan SD Rahmat kita pakai buku yang sama, buku pengayaan, untuk memperkaya pengetahuan anak-anak. Kemudian ada asesmen sumatif harian per bab, ada akhir semester 1 dan 2. Kemudian nah ini tadi sudah disampaikan, ada yang baru lagi nih. Kalau kemarin di tahun kemarin kelas 2 ada setiap Jumat ada proyek ya, yang tiap hari suruh tiap hari Jumat biasanya bawa ini, bawa itu. Nah, untuk tahun ini proyek P5 ditiadakan, diganti dengan yang namanya PBL. Tadi dengan 8 dimensi profil lulusan. Ada PBL numerasi dan ada PBL mapel inti. Jadi proyeknya masuk ke dalam pembelajaran inti anak-anak. Ayah bunda, alhamdulillah masih ada suaranya. Jadi saya duduknya nggak sendirian gitu nggak. Nah ini di intrakurikuler ada yang baru. Kalau kemarin sudah mungkin beberapa biasa Ustazah ada bahasa Indonesia. Ini di kelas 3 akan dikenalkan mapel IPAS ayah bunda. Apa tuh IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Digabung nggak mumet tak? Boten. Jadi nanti insya Allah anak-anak akan disendirikan. Jadi nanti bab IPA mungkin diajarkan di bulan ini, IPS-nya di bulan depan. Jadi memang IPAS ini di kelas atas sudah tergabung secara langsung gitu. Jadi tidak ada pembelajaran IPA sendiri, IPS sendiri. Jadi digabung dalam satu mapel namanya IPAS. Ngaten nggih. Jadi untuk mapel pilihan tetap hanya ada tambahan TIK dan KKA. Kemudian ada muatan lokal bahasa Jawa, muatan plus bahasa Arab dan SKI. Masih sama seperti kelas 2 kemarin.
Ada kokurikuler, nanti akan ada banyak yang baru karena Rahmat itu selalu launching produk baru setiap tahunnya. Kalau mabit ini hanya untuk kelas atas ya, kemungkinan menginapnya hanya untuk kelas 5-6. Jadi untuk yang kelas bawah ada mungkin akan ada kegiatan outing, kunjungan edukatif, kemudian renang seperti biasanya, ada munakosyah, wudhu dan sholat. Ini yang ditekankan di kelas 3. Kemudian ekstrakurikuler. Nah ini saya dapat titipan dari tim kesiswaan Ayah Bunda. Ekstrakurikuler agar benar-benar bermakna bagi siswa itu diharapkan tidak berganti-ganti. Kalaupun ternyata berganti 1 semester atau 1 tahun berikutnya. Jadi ketika kemarin masih diberi kesempatan untuk benar-benar memilih sesuai dengan bakat minat Ananda dan rekomendasi dari orang tua atau ustadzahnya. Ngaten nggih? Kemudian ada kegiatan pembiasaan. Nah, insya Allah di tahun ini juga akan ada launching pembiasaan 4 bahasa. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Nanti akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk pembiasaan ini ada pembiasaan rutin, ada yang spontan, mengucapkan salam, bersalaman. Nah, ini juga ditekankan sebagai pijakan dan harapan. Sampai hari ini itu yang saya lihat anak-anak kalau salim biasanya masih di jidat atau di pipi. Nah, nanti akan kita samakan SOP-nya bahwasanya ketika salim harus diletakkan di area hidung, menempel dengan hikmat, tidak sambil lalu, salimnya sambil berkomunikasi 2 arah seperti itu. Jadi mindful, sadar bahwa kegiatan bersalaman itu merupakan kebiasaan yang baik. Menghargai pendapat orang lain, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini akan jadi pembiasaan-pembiasaan yang kami harapkan juga dilaksanakan di rumah. Ngaten nggih? Mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, kemudian budaya antri. Kalau di rumah biasanya sendirian, kalau di sekolah ada 29 temannya yang lain. Ada kegiatan pembiasaan terprogram. Nah, ini ada SOP, ada refleksi kegiatan. Jadi mungkin setiap hari, setiap pekan, setiap akhir pembelajaran kita akan melaksanakan yang namanya refleksi. Apa-apa aja yang harus diperbaiki bersama. Karena kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua anak dalam satu waktu. Kadang-kadang aku kok gak dipanggil-panggil tuh sama ustadzah, karena mungkin besoknya. Nah, itu akan kita laksanakan refleksi supaya kami sebagai tenaga pengajar di sini juga bisa berbenah diri. Ngaten. Kemudian ada kegiatan MPLS, kemudian kegiatan literasi, motivasi, PHBI, PHBN, hari bahasa, Jumat bersih. Kemudian ada pembiasaan keteladanan, berpakaian rapi. Nah, ini juga masih jadi PR banyak buat kami. Anak-anak kalau sudah pulang itu mautnya luar biasa. Datang tepat waktu, berbahasa yang baik, sopan santun, dan rajin beribadah. Nah, ini ada informasi tambahan Ayah Bunda, mohon izin sekali. Jadi uang saku anak-anak itu maksimal 10.000. Kalau tidak dikasih saku gimana Ustaz? Tidak apa-apa, dikasih bekal. Yeah. Kemudian membawa alat sholat dan ditukar tiap akhir pekan. Kadang ada yang kenanya itu sampai 1 tahun di loker. Kemudian mendapatkan dari sekolah, seperti biasa Nanda sudah mendapatkan 6 buku tulis. Belum dibagikan karena nanti insya Allah akan dilabeling dulu bersama-sama hari Jumat. Kemudian akan dibagikan hari Jumat bersama dengan buku pinjaman dari sekolah. Jadi nanti mohon Ayah Bunda menyiapkan sisanya karena kita punya banyak materi intra nggih. Jadi ada 14 muatan pelajaran, kemudian 1 buku proyek kebaikan. Jadi nanti mohon izin untuk menyiapkan 10 buku tulis tambahan yang sudah dilabeli namanya. Nah, ini ada program penunjang pembelajaran, MPLS Ramah, pembiasaan ibadah, ada field trip, outbound, parenting. Nanti seperti hari ini dimohon sekali kehadirannya Ayah Bunda, karena parenting itu
insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Ada home visit ketika panjenengan menginginkan kami untuk melakukan home visit, atau mungkin ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kami untuk melakukan home visit. Ada PHBN, PHBI, dan ada story of my class. Untuk kegiatan MPLS Ramah yang baru 2 hari ini dilaksanakan, karena hari ini anak-anak belajar di rumah, kemudian besok Kamis dan Jumat kami berfokus pada 5 fokus perilaku. Ada pengenalan lingkungan sekolah, kemarin kita sudah touring karena banyak tempat baru, ternyata kelasnya juga pindah-pindah. Luus itu dulu kelas 6 ganti jadi kelas 1 dan sebagainya. Kemudian ada sosialisasi dan simulasi SOP terkait daily activity supaya seragam. Karena biasanya gini loh, anakku dulu di kelas 2 boleh loh, kok di kelas 3 nggak boleh? Di kelas 3A bisa, 3D kok nggak bisa? Ustazahnya nggak asik ini gitu. Nah, supaya seragam kami sama dalam melaksanakan daily activity, maka kami akan melaksanakan yang namanya SOP menikah. Kemudian ada pengenalan ustaz-ustazah, teman sekelas, warga sekolah lain, persiapan pembelajaran, dan nanti insya Allah hari Jumat ada pembentukan regu piket kelas dan pengenalan kesepakatan kelas sesuai dengan jadwal yang sudah kami bagikan di grup kelas masing-masing. Ayah, iya, sudah ngantuk. Bunda, alhamdulillah. Menikah ada buku paket. Sekedar kami informasikan bahwasanya pembelian buku paket di UP itu sudah kami share sebelum kenaikan kelas. Jadi kemarin ketika putra-putri panjenengan kelas 2 itu sudah kami share terkait dengan pembelian buku-buku di UUP. Kemudian nanti insya Allah akan ada buku pinjaman dari perpustakaan sekolah, ada buku PAI, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, dan ada tambahan buku pengayaan yang kita pakai bersama-sama dalam satu gugus di wilayah Kota Kediri. Nah, yang di UP ada buku SKI, Bahasa Arab, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, Informatika, PJOK, dan Seni Rupa. Ngaten nggih? Untuk mungkin yang belum mempersiapkan, setelah kegiatan Sosprok selesai, boleh mampir ke UUP untuk menanyakan ketersediaan bukunya. Nah, ini kegiatan di weekdays Ayah Bunda. Setiap pagi masih sama dengan kelas 2, ada doa, Asmaul Husna, sholat wajib sunnah, kemudian ada pembelajaran tahfidz, murojaah pada hari Senin dan Kamis, dan ada pembelajaran imla. Nah, untuk pembelajaran imla ini pembelajaran menulis Arab. Jadi mohon izin buku imlaknya disiapkan kembali. Kemudian ada ekskul sesuai dengan pilihan Ayah Bunda dan Ananda. Kemudian ada life skill education, dan ada mengisi buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi untuk sementara buku jurnalnya belum dibagikan, tapi nanti ketika sudah siap pembelajaran, mohon izin untuk setiap hari membubuhkan tanda tangannya. Jadi nanti saya bisa ngecek selaku wali kelas, panjenengan juga bisa ngecek dilaksanakan enggak ya gitu. Ada kegiatan semester 1 yang paling dekat, ini nanti ada peringatan Tahun Baru Islam sudah 18 Juli. Kemudian ada manasik haji anak yang paling dekat tanggal 31 Juli. Kemudian ada upacara peringatan Hari Pramuka, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, lomba semarak kemerdekaan, dan seterusnya. Nanti akan kami share file ini di grup kelas masing-masing terkait dengan agenda kegiatan semester 1 dan agenda kegiatan semester 2. Nah, pantun lagi Ustazah, tanda-tandanya sudah mau berakhir ini presentasinya. Anak belajar dengan gembira membaca doa sebelum berkarya. Mari besarkan Ananda bersama agar jadi generasi cinta Allah dan mulia. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali Ayah Bunda. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya selaku koordinator jenjang dan tim mohon dukungannya, mohon kerjasamanya. Semoga amanah yang disampaikan Allah kepada kita semua bisa kita bimbing sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.